Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, apa kabar nih teman-teman yang di sana, yang jauh di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita juga di sini sehat ya insya Allah, walaupun kemarin keserang pilek. Saya maksudnya Mas Lutfi sih sehat terus. Habis sakit guys, dia habis jatuh, kakinya tuh sampai bengkak, terus kepleset, terus batuk gitu, sampai minum obat, terus tidur lama banget, gak bangun-bangun. Efek obat penenang, Obat penenang. Terus sekarang udah mulai membaik sih, pilekku juga udah mulai hilang kok, alhamdulillah. Nah, langsung aja nih kita melanjutkan teori sih, melanjutkan materi dari review Mas buku. Ya, review buku dari buku apa nih, Nabi tidak melakukan berarti haram. Nah, begini ya, sampai di bab yang nanti akan dibahas Mas Lutfi. Mau bahas bab apa nih? Judulnya mengkritisi slogan kembali ke Al-Quran atau Sunnah. Oke. Buat mempersingkat waktu, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Nah, jadi gini Mas, sekarang ini kan sedang ngetren nih slogan yang mengatakan bahwa kembali ke Al-Quran atau As-Sunnah. Itu tuh sebenarnya gimana sih penjelasannya tentang tren-tren itu? Silahkan. Baik, sedulur semua, kembali lagi bersama kita LA, Lutfi and Alia. LL ya? Bukan Double L, Lutfi Lia gitu. Yeah. Oke. Yeah. Langsung aja ya tanpa GPL. Jadi sekarang kita akan melanjutkan review buku ini, masih buku ini ya. Halaman 41 kalau sedulur punya bukunya. Judulnya adalah mengkritisi slogan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana itu gitu kan? Ya sekarang kan, ya nggak sekarang sih, sejak dulu juga beberapa tahun yang lalu atau mungkin masih sekarang sampai nanti itu masih ada banyak orang yang selalu terpukau dengan slogan kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Itu gimana sih, hakikatnya gimana gitu. Jadi kata penulis begini, slogan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah sekarang ini memang sedang booming di mana-mana. Setiap kita bertemu dengan para punggawa dakwah dari kalangan tertentu, pastilah kita dapati slogan ini. Dengan bantuan media sosial yang masif, membuat slogan ini makin banyak dikenal dan dikatakan terus berulang karena memang maksudnya bagus gitu kan. Ya memang seorang muslim wajib hukumnya untuk dia kembali kepada kitab pedomannya, yaitu Al-Quran, dan juga tuntunan panutannya, yaitu hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kata penulis, saya pribadi agak riskan dan khawatir gitu kan dengan slogan ini. Kenapa? Bukan tidak setuju, tapi ada hal lain yang rasanya urgent sekali untuk diluruskan dari slogan nyunnah ini gitu kan. Khawatir adanya kesalahpahaman dari slogan itu kalau memang dipahami begitu saja. Karena memang perlu ada pembahasan beberapa poin penting dari slogan tersebut. Dalam beribadah, memang kita dituntut dan diharuskan untuk mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat-riwayatnya. Ya benar, tidak ada selain itu ya sedulur semua. Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada yang lain. Akan tetapi
akan terjadi ketimpangan dan kebingungan kalau hanya langsung kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kapasitas kemampuan orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa disamaratakan. Kalau dengan kemampuan pemahaman yang segitu-segitu saja, kemudian ia dipaksa untuk beribadah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah versi pemahamannya, tentu akan terjadi kekacauan syariah, akan terjadi kekacauan di dunia persilatan umat Islam gitu. Karena apa? Karena tadi tiap orang memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan isi kepala masing-masing. Padahal isi kepala orang itu berbeda-beda. Ada yang levelnya rendah, levelnya agak tinggi, levelnya tinggi, dan sebagainya, sesuai dengan background pendidikan, sesuai dengan bacaan, sesuai dengan lingkungan dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Kalau tiap orang memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahamannya masing-masing, maka akan kacau gitu kan. Kita serahkan ke ahlinya saja. Siapa? Yaitu para ulama, para alim ulama dari lintas generasi, dari generasi ke generasi. Jadi gitu lor, maksudnya penulis ini gelisah gitu kan. Memang benar slogan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu bagus, memang harus seperti itu umat Islam. Tetapi terkadang slogan itu hanya dipahami secara letterlek. Artinya apa? Artinya orang itu disuruh memahami sendiri. Bahasa sederhananya begini, kita baca Al-Quran, baca hadis, terus baca terjemahannya, kemudian kita baca terjemahannya lalu kita pahami sendiri tanpa melalui pemahaman para ulama. Nah itu yang keliru gitu kan. Yang benar ya tadi memang kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi melalui pemahaman para ulama. Nanti akan kami jelaskan, saya jelaskan di akhir sesi ini ada. Itu ya lor, kembali ke host yang cuantik. Makasih loh.